Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang kita dapat, yaitu di bab 3, lingkungan dan budaya perusahaan. Perkenalkan, nama saya Salwa Pakwita Dametri dengan NPM 2401301017. Perkenalkan, nama saya Sigita Grisalda dengan nomor NPM 240 130 120. Perkenalkan, nama saya Rosa Arifia Prayogo dengan NPM 240 130 129. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Restianti dengan NPM 240130101098. Perkenalkan, nama saya Naila Dita Azara dengan NPM 2401 30110 211. Perkenalkan, nama saya Putri Bella Dinata, NPM 240130101328. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang lingkungan eksternal. Jadi lingkungan eksternal ini memiliki dua lapisan, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. Lingkungan umum adalah lapisan terluar yang tersebar luas dan mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung, mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, hukum, atau politik, internasional, alam, dan teknologi yang sama-sama mempengaruhi semua perusahaan. Sedangkan lingkungan tugas ini lebih dekat dengan perusahaan dan mencakup sektor-sektor yang mengadakan transaksi sehari-hari dengan perusahaan. Lingkungan tugas juga secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja dasarnya. Lingkungan tugas pada umumnya dianggap mencakup pesaing, pemasok, pelanggan, dan pasar tenaga kerja. Nah, tapi sebenarnya perusahaan itu juga memiliki lingkungan internal yang mencakup unsur-unsur di dalam cakupan perusahaan. Lingkungan internal terdiri atas karyawan yang ada, manajemen, dan terutama budaya perusahaan. Budaya ini yang menentukan gimana cara kerja tim, bagaimana mereka beradaptasi, dan seberapa solid perusahaan menghadapi perubahan dari luar. Nah, lalu ada lingkungan umum. Lingkungan umum ini merupakan lapisan terluar dari lingkungan. Dimensi lingkungan umum mencakup dimensi internasional, teknologi, sosial budaya, ekonomi, hukum, politik, dan alam. Nah, yang pertama di sini ada dimensi internasional. Dimensi internasional itu merupakan kejadian-kejadian yang terjadi di luar negeri, bisa menyangkut ekonomi, politik, budaya, atau tren global yang bisa mempengaruhi bisnis kita. Lalu yang kedua ada dimensi teknologi, adalah perkembangan di ilmu dan teknologi, baik di industri tertentu maupun di kehidupan sehari-hari. Semakin canggih teknologinya, semakin cepat juga bisnis harus beradaptasi. Lalu yang ketiga ada dimensi sosial budaya. Nah, dimensi sosial budaya ini mencakup hal-hal seperti kebiasaan, adat istiadat, norma, dan nilai yang dianut masyarakat, termasuk juga demografi, seperti jumlah penduduk, usia, dan tingkat pendidikan. Lalu yang keempat ada dimensi ekonomi, berhubungan dengan kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah. Misalnya daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, dan suku bunga. Ini semua bisa mempengaruhi kelancaran bisnis. Lalu yang kelima ada dimensi politik dan hukum, mencakup aturan pemerintah di level lokal, nasional, atau bahkan internasional. Lalu yang terakhir ada dimensi alam. Dimensi alam ini meliputi segala sesuatu yang ada di bumi secara alami, seperti tumbuhan, hewan, udara, air, iklim, dan sumber daya alam lainnya. Lalu ada lingkungan tugas. Lingkungan tugas ini terdiri atas sektor-sektor yang memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi. Yang pertama ada pelanggan atau customers, itu seperti nyawa bisnis kita. Mereka adalah orang atau perusahaan yang membeli produk atau jasa kita. Kepuasan pelanggan itu merupakan kunci sukses. Lalu yang kedua ada pesaing atau competitors, adalah bisnis lain yang berjualan produk atau layanan mirip dengan bisnis kita. Mereka juga mengincar pelanggan yang sama. Jadi kita harus selalu inovatif dan memberi yang terbaik. Lalu ada pemasok atau suppliers, adalah pihak yang menyediakan bahan baku untuk produksi. Tanpa mereka, tidak ada barang yang bisa dijual. Jadi, mempunyai hubungan baik dengan pemasok itu sangat penting.
Lalu yang terakhir ada pasar tenaga kerja atau labor market. Itu kumpulan orang-orang yang siap bekerja. Bisnis itu membutuhkan karyawan yang terampil dan kompeten supaya bisa berkembang dan berjalan lancar. Maka dari itu, mencari dan menjaga karyawan terbaik itu juga penting. Lalu di sini ada hubungan organisasi dan lingkungan, yaitu manajer harus menanggapi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh lingkungan mereka dan membuat perubahan agar organisasi dapat beradaptasi. Organisasi tidak berdiri sendiri, mereka bekerja di bawah pengaruh lingkungan yang terdiri dari teknologi, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Bagaimana suatu organisasi beroperasi, berkembang, dan bertahan dalam jangka panjang dipengaruhi oleh lingkungannya. Next. Lalu di sini ada ketidakpastian lingkungan. Organisasi harus meningkatkan ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan menunjukkan bahwa manajer tidak memiliki informasi yang cukup tentang faktor lingkungan untuk memahami dan memperkirakan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Organisasi sering berubah dan sulit diprediksi. Faktor-faktor berikut yang menyebabkan ketidakpastian lingkungan, yaitu yang pertama, perubahan regulasi. Perubahan regulasi yakni memerlukan perubahan kebijakan yang operasional perusahaan. Yang kedua ada fluktuasi ekonomi, yakni mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional. Yang ketiga ada kemajuan teknologi, yakni dapat menyebabkan disrupsi. Yang keempat ada perubahan sosial dan budaya, yaitu seperti tren konsumen dan preferensi masyarakat. Karena ketidakpastian ini, perusahaan harus lebih fleksibel dan memiliki rencana yang dapat menyesuaikan diri. Organisasi akan mengalami ketidakpastian yang besar ketika elemen eksternal berubah secara cepat. Perusahaan seperti telekomunikasi dan luar angkasa, perusahaan komputer dan elektronik, dan perusahaan e-commerce yang menjual produk dan jasa melalui internet. Perusahaan harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal yang cepat. Next. Selanjutnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika sebuah organisasi menghadapi peningkatan ketidakpastian karena persaingan, pemasok, atau peraturan pemerintah, manajer yang dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri, yakni yang pertama, peran-peran perluasan batas, yaitu departemen dan peran-peran perluasan batas yang mengaitkan dan menghubungkan organisasi dengan elemen penting dalam lingkungan eksternal. Yang kedua ada rekanan antar organisasi, yaitu strategi yang saat ini digunakan oleh banyak organisasi untuk mengatasi tantangan ini. Yang ketiga ada merger dan joint venture, yaitu untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan, perusahaan dapat melakukan merger joint venture ini yang merupakan langkah berikutnya dalam strategi rekanan. Untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah peningkatan ketidakpastian lingkungan, organisasi harus memiliki strategi adaptasi yang efektif. Oke, selanjutnya adalah lingkungan internal atau budaya perusahaan. Nah, lingkungan internal eh, merupakan di mana lingkungan terisi oleh manajer, budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan sarana fisik. Ini ada penjelasan singkat juga. Lingkungan internal meliputi budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan sarana fisik. Budaya perusahaan mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut karyawan yang dipengaruhi operasional, pengambilan keputusan, dan interaksi dalam perusahaan. Contoh nyata dari lingkungan internal yang baik atau budaya perusahaan itu ada diambil dari IKEA. Misalnya, di kantor pusat IKEA di Almhult, Swedia, itu tidak ada ruang kerja eksklusif untuk para eksekutif. Misalnya, teman-teman tahu kan pekerjaan manajer, staff, itu mereka mengeneralisasi banyaknya ruang kerja yang tetap biasa aja, nggak ada tempat eksekutif untuk orang-orang tertentu. Setelah itu ada tempat parkir yang tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu juga. Nah, budaya ini tuh yang menunjukkan sisi dan simbol dari budaya perusahaan yaitu IKEA. Bahkan pendiri IKEA, Ingvar Kamprad, dikenal sering berpergian dengan
transportasi umum dan menginap di hotel-hotel murah untuk mencerminkan filosofi dari perusahaan yang dia buat. Selain itu ada juga Honda. Teman-teman tahu Honda ini merupakan suatu perusahaan motor otomotif ya. Nah, mereka ini sama seperti IKEA juga. Dia itu tidak mengadakan namanya parkir yang eksekutif atau prioritas untuk beberapa orang khusus. Setelah itu pegawai dan beberapa petinggi lainnya itu tetap makan di tempat yang sama, misalnya di kantin. Setelah itu bisa di next. Nah, terdapat 3 tingkatan dari budaya perusahaan berdasarkan pengemukaan dari Edgar Schein. Yang pertama adalah artefak atau level permukaan, kedua nilai yang diekspresikan, ketiga asumsi dasar atau level terdalam. Yang pertama yang perlu kita bahas itu adalah artefak atau level permukaan, yang dimana ini berarti segala sesuatu atau tingkatan budaya yang dapat terlihat secara kasat mata. Hal-hal yang dapat dilihat seperti pakaian, simbol, perilaku, ataupun tata ruang. Contohnya teman-teman adalah Google. Jadi Google ini merupakan salah satu perusahaan besar yang pasti teman-teman tahu. Nah, dia ini memiliki open office. Setelah itu dia memiliki ruang kerja, ruang permainan. Setelah itu ada beanbag. Ini merupakan salah satu bentuk nyata bahwa mereka membentuk dan membangun budaya perusahaan yang secara nyata ditunjukkan. Eh, Adanya ruangan yang nggak bersekat dan tidak dikhususkan atau disebut dengan open office, ini memudahkan antar karyawan untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada nilai yang diekspresikan. Ini merupakan prinsip dan keyakinan yang dianut oleh organisasi. Contohnya seperti di Toyota. Nilai Kaizen ataupun perbaikan berkelanjutan. Ini merupakan salah satu kebijakan yang sebenarnya Toyota buat untuk mengeratkan dan menanam paham bagi karyawan-karyawan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab terhadap peningkatan proses kerja yang mereka kerjakan. Setelah itu ada asumsi dasar atau ini dia lebih intim daripada nilai yang diekspresikan. Eh, ini merupakan keyakinan mendasar yang membentuk pola pikir karyawan. Contohnya seperti Tesla. Tesla ini merupakan apa ya, perusahaan otomotif yang sangat besar ya. Dia ini menanamkan di setiap pemikiran karyawan-karyawannya melalui pelatihan bahwa keselamatan kerja itu merupakan prioritas utama yang Tesla anjurkan dan ingin tunjukkan kepada pelanggan-pelanggan mereka. Makanya kalau teman-teman tahu, Tesla itu sangat eh, terjaga ya safety-nya. Makanya dia banyak fitur-fitur yang sangat membantu menjaga pelanggannya. Oke, boleh next. Yang selanjutnya adalah simbol dalam budaya perusahaan. Simbol mencerminkan nilai dan interaksi dalam suatu perusahaan. Contohnya seperti Apple, Google, Toyota, dan Netflix. Nah, contohnya tuh seperti apa sih kalau dari Apple? Jadi, Apple ini sangat sering melakukan yang namanya rapat kerja. Sebagai simbolis, mereka selalu menyisakan satu kursi kosong yang diartikan sebagai pelanggan, bahwa pelanggan juga ikut di dalam rapat tersebut. Selanjutnya juga Google, simbol keterbukaan dengan open office tadi. Toyota yang menyimbolkan dirinya dengan tali andon atau andon cord, tali yang bisa ditarik oleh karyawan jika mereka melihat masalah dalam produksi. Selanjutnya ada Netflix juga yang dimana menggunakan presentasi culture deck sebagai simbol perusahaan mereka, bahwa mereka ini bisa mendokumentasikan segala sesuatu dengan transparan, inovasi, dan dengan baik gitu. Selanjutnya ada cerita dalam budaya perusahaan. Narasi dari kejadian nyata yang memperkuat nilai dari perusahaan. Contohnya, ini adalah salah satu cerita, yaitu seorang karyawan UPS, United Parcel Service, tanpa wewenang resmi memesan Boeing 737 untuk memastikan paket Natal tiba tepat waktu. Jadi ceritanya teman-teman, salah satu karyawan ini mengetahui bahwa akan adanya keterlambatan paket yang akan diberikan pada waktu Natal. Karena itu dia menunjukkan inisiatif dia dengan memesan Boeing 737 untuk mempercepat pengiriman paket ini. Beralih-alih dari kemarahan, justru atasan dari UPS ini memberikan penghargaan terhadap karyawan yang bersifat inisiatif ini untuk memesan Boeing 737 agar paket sampai tepat waktu. Oke, selanjutnya ada panutan.
Panutan adalah orang yang memberi contoh bagi pegawai, sedangkan seorang panutan itu merupakan figur yang memberikan contoh perbuatan, karakter, dan sifat dari budaya yang kuat. Nah, panutan atau hero itu orang yang memberikan teladan dalam tindakan, karakter, dan nilai-nilai budaya yang kuat. Nah, figur ini itu bisa menjadi contoh bagi karyawan yang dalam menjalankan tugasnya. Nah, panutan bisa berasal dari kehidupan nyata. Contohnya seperti ada seorang wanita supervisor keamanan yang pernah meragukan pemimpin IBM karena pemimpin ini nggak pernah bawa kartu identitas saat masuk ke area keamanan yang tinggi. Nah, kehadiran panutan itu menunjukkan bagaimana cara bekerja dengan benar dalam suatu organisasi. Perusahaan dengan budaya yang kuat biasanya memanfaatkan pencapaian individu sebagai dasar dalam menetapkan figur panutan yang mewakili nilai-nilai perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada slogan. Slogan adalah kalimat atau frasa secara singkat dan jelas mengekspresikan nilai pedoman perusahaan. Slogan itu banyak organisasi menggunakan slogan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan tertentu kepada para karyawannya. Misalnya, di Ritz-Carlton itu memiliki slogan Ladies and Gentlemen, Taking Care of Ladies and Gentlemen, yang dimana itu tuh bisa menggambarkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan baik karyawan maupun pelanggannya. Lalu yang ketiga ada seremoni. Seremoni adalah aktivitas yang direncanakan pada peristiwa istimewa yang dilakukan untuk keuntungan pada kehadirannya. Momen istimewa yang perkuat pencapaian nilai-nilai menciptakan sebuah ikatan di antara orang yang mengizinkan mereka untuk berbagai peristiwa penting dan lain-lain. Nah, dalam dunia bisnis, manajer kan sering mengadakan seremoni sebagai cara untuk menegaskan bahwa nilai-nilai perusahaan itu secara simbolis. Jadi, kegiatan itu secara khusus itu dirancang untuk memperingati momen-momen penting dan memberikan manfaat bagi para pesertanya. Nah, seremoni itu nggak hanya memperkuat prinsip yang dijunjung perusahaan, tapi juga memperkuat hubungan antar individu dengan memungkinkan mereka berbagai pengalaman berharga serta memberikan penghormatan kepada figur-figur inspiratif dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada lingkungan dan budaya. Lingkungan eksternal memiliki pengaruh terhadap budaya perusahaan. Meskipun budaya dapat berbeda di setiap organisasi, perusahaan dalam industri yang sama seringkali memiliki budaya serupa karena mereka menghadapi tantangan yang serupa juga. Budaya internal harus mendukung pencapaian kesuksesan di lingkungan bisnis. Misalnya, jika lingkungan mengharuskan layanan pelanggan lebih baik, maka budaya perusahaan harus mendorong pelayanan yang lebih optimal. Selanjutnya ada budaya adaptif. Dalam budaya yang adaptif, manajer peduli terhadap pelanggan dan karyawan, serta mendorong perubahan yang positif. Sebaliknya, dalam budaya yang tidak adaptif, manajer lebih fokus pada diri sendiri dan cenderung menghindari resiko. Selanjutnya ada jenis-jenis budaya. Yang pertama ada budaya penyesuaian atau adaptability culture, di mana budaya ini cocok untuk lingkungan yang membutuhkan respon cepat dan pengambilan keputusan yang beresiko tinggi. Perusahaan mendorong karyawan untuk berinovasi, bereksperimen, dan mengambil resiko. Contohnya seperti perusahaan Lux Kosmetik yang mendorong kreativitas dan perubahan dengan filosofi kita menghargai hak untuk membuat kesalahan. Nah, selanjutnya yang kedua ada budaya pencapaian atau achievement culture, yaitu budaya yang cocok untuk perusahaan yang fokus pada hasil dan pelayanan pelanggan, namun tidak perlu fleksibilitas tinggi. Organisasi ini menghargai persaingan inisiatif dan kerja keras untuk mencapai tujuan ambisius. Contohnya seperti perusahaan Siebel System yang menekankan persaingan dan kinerja tinggi dengan aturan ketat untuk fokus pada hasil. Selanjutnya yang ketiga ada budaya keterlibatan atau involvement culture, yaitu budaya yang berfokus pada keterlibatan pegawai dan peranannya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan yang terus berubah.
Organisasi jenis ini menghargai kesejahteraan pegawai dan menciptakan suasana kerja yang penuh kasih sayang dan kebersamaan. Contoh budaya yang sukses ini adalah perusahaan Valero yang dengan menempatkan kepentingan pegawai di atas segalanya, berhasil meraih kinerja yang baik dan keuntungan perusahaan yang meningkat. Yang terakhir ada budaya konsistensi atau konsistensi kultur, yaitu budaya yang mengutamakan stabilitas dengan fokus internal dan menjaga aturan agar lingkungan tetap terjaga dengan tertib. Budaya ini menghargai pendekatan metodis dan rasional dalam bekerja. Contohnya ada perusahaan Pacific Edge Software yang sukses menerapkan budaya konsistensi dengan memastikan setiap proyek berjalan tepat, waktu, dan sesuai anggaran. Perusahaan ini menekankan ketertiban dan disiplin, meskipun terkadang lebih berhati-hati dalam bertindak. Selanjutnya yaitu membentuk budaya perusahaan untuk menentukan respons yang inovatif. Nah, inovasi perusahaan ini merupakan strategi yang dilakukan untuk mencari dan menerapkan ide-ide baru yang berpotensi untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Next. Mengatur budaya berkinerja yang tinggi. Ini yaitu mengatur budaya kinerja tinggi itu menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan nilai-nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang mendorong kinerja yang baik. Contohnya seperti yang pertama yaitu budaya kerja yang positif dan inklusif. Budaya yang positif ini menciptakan lingkungan yang dimana karyawan merasa aman, dihargai, dan termotivasi. Dengan adanya inklusivitas ini memastikan semua orang merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang kedua yaitu efisiensi, kolaborasi, dan inovasi. Budaya kerja yang produktif mengutamakan efisiensi dalam proses kerja, kolaborasi antar tim untuk mencapai tujuan bersama, dan inovasi untuk terus meningkatkan dan beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang ketiga yaitu norma yang mendukung inovasi, mendorong karyawan untuk berani mengambil resiko yang terukur, bereksperimen dengan ide-ide yang baru, dan belajar dari kegagalan tanpa takut untuk dihukum. Yang keempat yaitu ada fokus pada tujuan. Karyawan perlu menyadari apa tujuan perusahaan dan dapat mengaitkannya dengan tujuan personalnya. Lalu yang kelima yaitu kepuasan kerja. Ketika karyawan merasa senang dengan nyaman di tempat kerja, mereka akan lebih termotivasi, produktif, dan loyal terhadap perusahaan. Yang terakhir yaitu bekerja dengan cerdas. Fokus untuk mengefisienkan pekerjaan untuk lebih mengoptimalkan waktu yang ada. Next. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam membangun budaya kerja. Nah, ini maksudnya yaitu gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin yang dapat membentuk dan mempengaruhi budaya organisasi. Contohnya yaitu seperti yang pertama, visi yang jelas. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan perusahaan dan mampu mengkomunikasikannya dengan efektif kepada seluruh karyawan. Lalu yang kedua yaitu kepemimpinan yang mendukung. Dengan pemimpin yang mampu memberikan dukungan moral dan material bagi timnya dan memfasilitasi anggotanya untuk dapat berkembang. Lalu yang ketiga yaitu kepemimpinan yang inklusif. Pemimpin menyadari bahwa keberagaman ini merupakan kekuatan tim, sehingga ia menyertakan semua anggota timnya. Lalu yang terakhir yaitu ada menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin harus mampu menginspirasi karyawan untuk melampaui ekspektasi mereka, memberikan motivasi untuk mencapai tujuan bersama, dan memberikan pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.